Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan melakukan role play pendidikan kesehatan pada kelompok populasi beresiko HIV/AIDS di tatanan komunitas pekerja seks atau PSK. Di mana kelompok kami, kelompok 2 yang pertama ada Gilang Adi, saya sendiri Gilang Adi Fernanda, dan selanjutnya yang berperan sebagai perawat, dan selanjutnya silakan Mbak Gina untuk perkenalan diri. Saya Gina Sophia Bombay berperan sebagai PSK 2. Dan saya Mailela Galusri Maharani sebagai PSK 1. Baik, begitu saja perkenalan dari kami. Langsung saja kita akan melakukan role play. Pada suatu hari, mahasiswa Unjaya, mahasiswa perawat Unjaya praktik di Puskesmas Yogyakarta, bagian klinik VCT, dan mendapatkan tugas dari Puskesmas tersebut untuk melakukan pendidikan kesehatan terkait bahaya dan pencegahan HIV/AIDS di tatanan komunitas khususnya bagi PSK. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Mbak-mbak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini perkenalkan, nama saya Gilang Adi Fernanda, mahasiswa keperawatan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, dan di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan mengenai bahaya HIV serta pencegahan kepada mbak-mbak sekalian. Di sini saya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Apakah mbak-mbak sekalian bersedia? Bersedia, Mas. Bersedia. Baik, jika bersedia, izinkan saya untuk menyampaikan materi ya, Mbak. Baik, Mas. Yang pertama yaitu pengertian HIV. HIV itu merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, virusnya itu apa sih ya? Virusnya ya HIV itu sendiri gitu. Kepanjangan dari HIV yaitu Human Immunodeficiency Virus. Seperti itu. Dan hal ini bisa akan menjadi AIDS. Nah, penyakit ini merupakan penyakit yang menjadi wabah internasional sejak pertama kehadirannya. Ini penyakit ini merupakan penyakit menular yang ditularkan eh, melalui hubungan seksual, salah satunya. Kemudian yang ke selanjutnya, kapan sih kita dapat tertular HIV? Kita dapat tertular HIV itu melalui hubungan seksual merupakan fakta yang paling dominan dalam penularan HIV. Nah, hubungan seksual seperti apa? Yang pertama itu anal. Jelas karena anal itu merupakan tempat pembuangan BAB ya, Mbak-mbak sekalian, dan oral itu tempat kita makan, dan di mana ketika hubungan seksual dilakukan di tempat yang tidak semestinya, nah itu akan muncul masalah gitu. Salah satunya HIV. Kemudian juga bisa melalui vagina seperti itu. Jadi walaupun melalui apa ya, melalui tempat yang semestinya pun tetap dapat tertular gitu. Nah, hal ini kalau biasanya vagina itu biasanya bergonta-ganti pasangan. Kemudian mungkin dari jarum suntik yang bergantian, kemudian tindih, tato, kemudian peralatan yang tidak steril, kemudian peralatan kedokteran yang tidak steril, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu tanda dan gejala HIV/AIDS. Yang pertama, berat badan menurun dari 10%, demam tinggi berkepanjangan, diare, kemudian gejalanya hanya seperti flu, kemudian selera makan hilang, tanda khas penderita seperti tanda paru, radang pencernaan, kanker kulit, jamur di mulut, kerongkongan, dan gangguan sistem saraf. Cara penularannya yaitu dengan transmisi seksual, tentunya melalui hubungan seksual, baik secara oral, anal, dan vagina. Nah, untuk hal ini maka
harus diantisipasi dan harus dicegah ya. Nantinya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Kemudian transmisi non-seksual seperti penggunaan jarum, kemudian ibu hamil yang tertular HIV, dan itu akan menularkan kepada anaknya, itu jelas. Itu. Kemudian untuk pencegahan HIV, jadi untuk pencegahan HIV salah satunya yaitu voluntary counseling and testing. Ini merupakan deteksi dini untuk mengetahui seseorang yang sudah terinfeksi HIV. Mengapa perlu VCT? Dikarenakan VCT ini dapat mengetahui terdiagnosa sejak dini sehingga dalam pengobatan ARV itu dia belum sampai ke tahap yang parah seperti itu. Kalau terdeteksi lebih awal, maka pengobatannya juga akan lebih rendah karena pada pasien HIV itu pada awal terinfeksi biasanya tidak terdapat gejala. Namun setelah 1 sampai 3 bulan biasanya baru muncul gejala dan apabila itu dites itu menunjukkan positif seperti itu. Kemudian ada 5 pokok untuk mencegah penularan HIV selain VCT ya, itu ada ABCD. Yang pertama abstinensi, itu untuk memilih tidak melakukan hubungan seks yang beresiko, yaitu seks pranikah. Nah, di mana mbak-mbak sekalian ini merupakan pekerja seks, ya berarti selain itu gitu pencegahannya ya berarti bisa mungkin dengan ini yang penggunaan kondom, kemudian secara konsisten dan tentunya benar, kemudian drugs yaitu penolakan nafsa karena penggunaan narkoba melalui jarum suntik itu biasanya juga akan tertular di mana mbaknya kan juga sudah beresiko apabila akan menggunakan obat-obatan terlarang maka juga 50 kali lipat istilahnya beresiko sangat-sangat beresiko gitu. Kemudian jangan pakai jarum suntik yang bersamaan. Jadi jarum suntik itu cukup 1 orang 1 seperti itu. Kemudian be faithful yaitu saling setia tetapi karena pekerja seks itu mohon maaf ya apabila ini kurang mengenakan berganti-ganti pasangan. Nah, itu juga diantisipasi dengan BCDE bisa. Itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah ini, saya akan membagikan leafletnya ya Mbak-Mbak sekalian, nanti buat dibaca ulang dan buat panduan seperti itu. Nah, sebelum saya tutup dan sebelum saya melakukan evaluasi, saya akan eh, memberikan kesempatan kepada Mbak-Mbak sekalian untuk bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Mas ingin bertanya Mas, Baik, silahkan. untuk kapan kita harus cek HIV? Itu tuh ceknya setiap 1 bulan sekali atau bagaimana? Baik, terkait cek HIV ya. Untuk cek HIV sendiri, seperti yang sudah saya bilang tadi, jadi masa inkubasi virus atau virus itu bakal terdeteksi gitu ya, bahasa awamnya. Virus itu dapat terdeteksi ketika 3 bulan pertama setelah terinfeksi seperti itu, sampai 6 bulan biasanya. Kalau 3 bulan itu biasanya tesnya samar-samar, kalau enggak ya belum terlihat gitu mungkin 6 bulan. Nah, alangkah lebih baiknya per 3 bulan sekali. Jadi misalkan 3 bulan pertama itu tes HIV 3 bulan. Jadi rutin kalau mbaknya itu apa namanya PSK ya itu rutin harus per 3 bulan gitu. Nah, untuk itu saja dari saya. Apakah ada yang pertanyaan lagi? Ya, Mas. Ya, silakan. Apakah dengan memakai kondom dapat terhindar dari HIV/AIDS? Nah, eh, untuk pemakaian kondom itu hanya sebagai pencegahan saja, bukan berarti menggunakan kondom juga tidak akan mengurangi resiko seperti itu, tetapi dapat mencegah gitu. Mungkin dibarengi dengan tidak melakukan oral dan serta tidak dilakukan secara anal seperti itu. Apakah sudah jelas, Mbak-mbak sekalian?
Baik, sudah, Sudah, Mas. Mas. Oke, jika sudah, saya akan melakukan evaluasi ya, Mbak. Nah, untuk evaluasi yang saya akan tanyakan itu tanda dan gejala serta pencegahan HIV itu bagaimana ya? Mungkin bisa dijawab salah satu dari Mbaknya atau gejalanya boleh dijawab siapa dan pencegahannya siapa gitu. Monggo. Mas, saya akan menjawab tanda gejalanya, yaitu eh, bisa mengalami demam, diare, batuk, flu, dan mengalami pilek. Baik, benar sekali ya Mbak. Saya sangat apresiasi jawabannya karena telah benar dengan apa yang saya sampaikan tadi. Itu adalah salah satu tanda dan gejala HIV. Mungkin Mbaknya yang satunya bisa menjawab terkait pencegahannya seperti apa. Iya, baik, Mas. Jadi pencegahannya yaitu menggunakan kondom secara berkala selama hubungan seksual, hindari narkoba dan jarum suntik yang bergantian. Baik, terima kasih. Sangat bagus sekali jawabannya. Saya cukup kooperatif, teman-teman sekalian. Dan tibalah saatnya di penghujung acara, kita sudah melakukan pendidikan kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan apabila saya dalam menyampaikan materi pada pagi hari ini, mungkin perkataan dan perilaku saya kurang berkenan di hati Mbak-mbak sekalian, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.